lembaga survei itu ketika hasilnya diterima oleh yang menang, dia dipuji. Oke. Iya. Tapi ketika yang didukung kalah, selalu dihina. Oh gitu. Iya. Berarti- Ya itu nasib sebagai lembaga survei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam, siang, pagi, sore, teman-teman yang nonton di channel Gerakan Pemuda Ansor ini. Kembali lagi kita di obrolan malam Jumat Pol, ya OMJ Pol gitu. Nah, teman-teman semoga sehat semua, bisa berkumpul bersama orang tercinta, sama keluarga, dan ya itu dia, selalu sehat gitu. Itu yang penting. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol kita, dan di studio lantai 3 kita sudah kedatangan ya tamu, mau dibilang tamu bukan juga gitu ya. Iya, sahabat teman gitu. Ada Hasanuddin Ali, Cak Hasan. Ya. Iya, assalamualaikum Cak. Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi ya? wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah, beliau ini ya udah malang melintang lah kalau teman-teman sering lihat di media, di TV, di koran ya. Beliau ini adalah CEO Alfara, salah satu lembaga riset, lembaga apa lagi? Penelitian, lembaga survei ya, dan survei yang kita kenal sih banyak lembaga survei gitu, Hasan, dan sangat kredibel. Tapi ya kita akan ngobrol-ngobrol sama Cak Hasan soal ya kita ngobrolin apa aja yang mulai dibicarakan oleh orang gitu ya, yang berkembang terutama soal ya nggak jauh dari politik lah. Iya. Lagi musimnya sekarang. Lagi musim. Nah, Cak Hasan sebagai lembaga survei nih, kan pasti Cak Hasan pernah baca atau lihat komentar di media sosial atau komentar publik tuh. Itu banyak sekarang yang nggak percaya survei. Gimana komentarnya sebagai lembaga survei yang sering mensurvei gitu ya? Ya, jadi saya selalu gini, ada satu anekdot gitu ya, yang saya selalu sampaikan ke orang-orang, bahwa lembaga survei itu ketika hasilnya diterima oleh yang menang, dia dipuji. Oke. Yeah. Tapi ketika yang didukung kalah, selalu dihina. Oh gitu. Iya. Berarti, ya itu nasib sebagai lembaga survei. Oh berarti yang menghina-hina itu yang nggak percaya lembaga survei udah kelihatan gitu ya? Biasanya berarti yang kalah. Kandidatnya kalah gitu ya? Biasanya begitu. Nah, tapi sebagai lembaga survei kita tidak peduli dengan yang menang dan kalah sebetulnya. Karena kita ini berpegang pada dua. Yaitu dua apa? Dua prinsip gitu ya? Prinsip. Iya. Ya kayak yang pertama adalah tentu metodologi. Jadi metodologi. Selama kita menjalankan survei itu dengan benar gitu ya, nggak belok kiri, nggak belok kanan, tegak lurus. Kan sekarang bahasa kerennya tegak lurus. Berarti Cak Hasan ini tegak lurus gitu juga, tegak lurus ke metodologi. Tegak lurus pada metodologi. Ya. Jadi tidak tegak lurus pada siapapun, tapi tegak lurus pada metodologi. Nah, teman-teman, Cak Hasan ini alumni ITS statistik. Jadi memang secara latar belakang akademik itu memang itu ya, connect gitu ya. Jadi relevan. Karena gini, Mas Mabrur, kan banyak lembaga riset itu yang di dalamnya itu ada orang politik, ada orang statistik, dan kebanyakan yang jadi spokesperson-nya atau yang menyampaikan hasil risetnya itu biasanya orang politik, ya berlatar belakang politik. Ya. Nah saya ini kan tidak berlatar belakang politik. Jadi murni sebagai seorang peneliti, sebagai seorang researcher yang meneliti fenomena yang ada, terus kemudian yang menyampaikan hasilnya apa adanya. Gitu. Kan susah aja. Mesti kan tegak lurus ke metodologi gitu loh. Tapi kan bagaimanapun ya, sesuatu yang fakta yang didapatkan dari survei itu kan ya, kan ada nih yang memberikan apa istilahnya order atau memberikan ini tolong disurvei gitu lah. Sejauh mana tingkat independensi gitu lembaga survei dalam hal itu? Ya gini, itu lumrah saja. Ya lumrah saja karena begini.
kita tidak hanya bicara politik ya, di dunia marketing, di dunia korporasi juga biasa. Di dunia korporasi itu ketika dia membutuhkan satu alat ukur untuk mengevaluasi brandnya, untuk mengevaluasi tingkat kepuasannya, marketnya, dia pasti akan meng-hire perusahaan riset. Gitu. Dia pasti akan melakukan meng-hire, menyewa perusahaan riset untuk mengevaluasi dia. Gitu. Dan pasti si perusahaan riset ini akan tetap berpegang teguh pada metodologi risetnya. Apakah hasilnya baik atau jelek, ya itu bukan soal. Gitu. Jadi jangan kemudian misalkan ketika hasilnya jelek, terus buruk rupa cermin dibelah. Jangan kemudian hasilnya jelek, terus kemudian lembaga risetnya yang disalahkan. Bukan begitu. Nah, di kita, ya di tempat saya ini, itu selalu saya tanya dulu ke klien, ini untuk kepentingan apa risetnya? Ini riset untuk kepentingan untuk mengevaluasi yang tidak digunakan untuk publish, atau memang digunakan untuk publish. Gitu. Nah, itu pertanyaan pertama yang biasa saya ajukan. Berarti banyak juga ya riset yang emang sengaja untuk dipublish. Sengaja ada banyak juga, gitu. Tapi banyak juga riset yang tidak dipublish. Itu untuk kepentingan internal. Ya, kayak saya misalkan nih, selama 1 tahun terakhir ini, itu setiap 3 bulan melakukan riset. Sekarang ini karena mendekati setiap 1 bulan riset. Tapi itu mayoritas tidak pernah saya publikasi. Tidak untuk kepentingan publik. Jadi untuk kepentingan yang menyewa, gitu, yang internal mereka. Tapi pernah juga dapat misalnya project gitu, ini buat dipublish nih. Ada juga, tapi biasanya itu untuk riset-riset yang non politik. Gitu. Kayak riset milenial, yang sering saya bikin. Alfara kan sering bikin itu annual report gitu ya. Riset Gen Z itu juga sering gitu. Dan kadang juga begini, ketika saya melakukan riset untuk klien tertentu, terus kemudian hasilnya sudah saya serahkan, ya itu sudah milik dia. Dia mau publish, dia mau, ya terserah dia. Kadang juga begitu. Jadi macam-macam, biasanya dari sisi termnya beda-beda. Berarti sekarang ini Alfara berarti punya data gitu ya, punya data soal Pilpres, gitu, sudah punya data. Nah kemarin kan saya baca itu sempat dipublish kan, sempat dipublish beberapa hasil-hasil data gitu. Itu periode kapan itu yang baru-baru ini? Itu periode tanggal 1 sampai 6 Oktober. 1 sampai 6 Oktober, berarti belum lama gitu ya. Masih bisa itu dikatakan belum, fresh gitu lah sebenarnya. Belum, sekarang ini ukuran fresh hitungannya hari. Gitu. Karena dinamikanya kan luar biasa. Gitu. Terus dari hasil riset itu apa yang didapatkan sebenarnya? Sesuatu yang baru apa yang sebenarnya nggak terlalu juga. Ini hampir sama dengan beberapa riset yang di periode yang sama ya. Karena kan survei sekarang sangat ini nih, periode pelaksanaan dan pengumumannya juga sangat ketat tuh ya. Jadi misalkan ada yang baru-baru ini teman-teman dari Indikator sama LSI mengumumkan hasil riset setelah deklarasi, 3 pasang. Setelah ini? Ya, setelah 3 pasang ini ada ya kan? Ya, setelah daftar lah. Setelah daftar. Nah, kita itu saat itu 1 sampai 6 Oktober itu belum. MK aja belum. Keputusan MK aja belum. Iya, belum. Jadi itu yang posisi saat itu memang bisa dibaca di beberapa hasil survei. Kita bikin beberapa kombinasi pasangan gitu ya. Nah, salah satunya yang kita publish itu. Berarti riset terbaru Alfara ini belum yang pada saat mendaftar ke KPU gitu ya. Belum. Gitu. Dan saya lihat kan di sana risetnya itu memang kalau nggak salah ya, saya belum. Soalnya saya hanya baca beberapa hari gitu setelah riset itu kelihatan bahwa Ganjar sama Prabowo ini sangat bersaing gitu ya. Iya. Jadi boleh dikata sampai hari ini itu belum bisa yang memprediksi siapa yang akan menang. Karena persaingan 2 kandidat ini itu lumayan ketat. Jadi pergeseran suara itu
nggak signifikan? Apa sangat fluktuatif. Oh. Jadi di periode tertentu misalkan Ganjar unggul, tapi di periode tertentu Prabowo unggul. Kemudian disalip lagi. Jadi sangat dinamikanya luar biasa ketat. Apa yang menjadikan dua cawapres ini yang begitu dua capres ini yang begitu punya signifikan suara gitu loh. Ya, karena memang kita perlu melihat pemilu 2019. Ya, jadi Pak Prabowo sudah mencalonkan dulu di 2019, artinya beliau sudah punya captive market, sudah punya basis pemilih, gitu ya. Terus kemudian Pak Ganjar sebelum ada ontran-ontran ini, itu dianggap sebagai pewaris Pak Jokowi. Di sebagian masyarakat masih. Jadi captive marketnya itu suara Jokowi gitu. Betul. Nah, sekarang ada pergeseran. Nah, itu yang menarik untuk dilihat. Gimana nih dinamika di antara Pak pemilih Ganjar dan pemilih Prabowo. Nah itu kan sudah ada pasangan gitu ya. Calon wakil presiden ini signifikan nggak, berpengaruh nggak? Nah, ini selalu menjadi pertanyaan banyak orang. Ya, selalu menjadi pertanyaan banyak orang terkait fungsi cawapres ini. Nah, secara teoretik memang cawapres itu fungsinya dua. Yang pertama itu vote getter, jadi dia mampu nggak nambah suara. Yang kedua ini adalah logistik getter. Kayaknya yang kedua penting tuh. Ya, kedua penting. Nah, itu yang seringkali menjadi perdebatan. Nah, kalau kita lihat di beberapa survei terakhir misalkan, suara atau elektabilitas capres ini tanpa cawapres itu sudah tinggi. Iya, di atas 30 ya. Di atas 30, kecuali Pak Anies yang masih di antara 20-an persen. Ya. Jadi Pak Ganjar, Pak Prabowo itu angkanya sudah di atas 30%. Dan yang belum memutuskan itu tinggal ya sekitar 10-15%. Ya. Artinya kan suara ini sudah hampir habis gitulah diperebutkan oleh ketiga calon ini. Nah, pertanyaan kembali tadi, fungsi cawapresnya di mana? Nah, itu kita perlu bedah lagi. Itu kita bisa lihat dari apakah pemilih yang sudah menentukan pilihan itu masih mungkin pindah atau tidak. Berarti saling ini ya, saling memperebutkan suara gitu ya, di masing-masing. Jadi misalnya Prabowo ngambil dari Ganjar, Ganjar ngambil dari Anies gitu ya. Misalkan saya milih Ganjar, Mabrur milih Anies gitu, misal ini. Nah, atau benar? Enggak. Ini misal. Nah, saya ditanya, yakin nggak nanti sampai pemilu 2024 milih tetap pilihannya? Oh enggak, saya belum, nanti masih mungkin pindah. Ya, Mabrur juga ditanya, ini sampai 2024 yakin nggak? Enggak, ini nanti masih mungkin pindah. Gitu. Berarti relatif ini ya, maksudnya relatif masih bisa berubah gitu. Betul. Gitu. Dan memang kalau kita lihat hasil surveinya, itu lebih dari mungkin sekitar 40% ya. Pemilih itu yang sudah menentukan pilihan masih mungkin pindah. Berarti masih seru dong. Masih seru. Makanya fungsi cawapres itu ada di situ. Untuk selain keyakinan menarik orang untuk yang sudah milih ke dia dan juga menambah keyakinan. Dan tambah satu lagi, menarik dari ATM gitu. Itu dia. Karena ini beberapa, anggaplah setidaknya 2 nama gitu ya, cawapres ini antara Mas Gibran dengan Caimin gitu. Itu kan di beberapa survei sebelumnya itu kan ya Gibran itu nggak pernah masuk gitu lah di list daftar cawapres yang potensial gitu. Caimin juga ya kadang masuk kadang tidak gitu, karena nilainya kan 0,0 sekian gitu loh selama ini, sehingga entah seperti apa gitu, ya kan publik akan loh ini fungsinya apa gitu loh, sehingga bisa masuk gitu, pengaruhnya apa ke tingkat keterpilihan dari capresnya gitu. Jadi ini penting karena saya pernah membaca tulisan Cah Hasan itu di blognya.
bahwa pertarungan Pilpres 2024 ini adalah pertarungan cawapres. Iya kan? Sejauh mana itu kelihatan gitu saat ini? Berarti gini, memang kalau kita lihat dari sisi capres ini kan barang lama semua nih. Artinya barang lama itu sejak lama ini sudah digadang-gadang gitu lah ya. Iya, udah digadang-gadang. Prabowo, Ganjar, Anies itu udah sejak setahun yang lalu itu sudah benar. Udah diprakondisi lah ya. Iya, udah. Nah, sekarang ini yang ditunggu-tunggu memang sejak sebelum pendaftaran, sebelum keputusan MK ini siapa cawapresnya. Iya. Ganjar nggak ada yang siapa, Prabowo nggak ada yang siapa, Anies nggak ada yang siapa. Nah, ini yang kemudian akan menjadi penentu. Kira-kira dia akan memilih, si pemilih ini akan memilih siapa. Dia semakin yakin untuk memilih kandidat tertentu. Berarti memang faktor cawapres itu penting banget gitu saat ini, kondisi dinamika saat ini gitu ya. Penting. Oke. Karena kalau kita lihat kan persaingannya ketat nih. 3 calon, semuanya hampir merata gitu ya. Sehingga potensi sekecil apapun suara itu harus dikejar. Oh gitu ya. Satu suara sangat gitu. berarti dan sangat mahal harganya. Dan itu bisa datang dari cawapres. Oh gitu. Ya, itulah cawapres hari ini jadi semakin menentukan. Kalau lihat potensi cawapres, oke, kita ngomong soal capres udahlah, gitu, udah selesai gitu ya, udah ini. Tapi kalau ngomong soal cawapres ini, Cak Hasan lihat sejauh ini. Oke, kita bedah satu-satu gitu. Misalnya dari Pak Mahfud, sisi Pak Mahfudnya, sisi Gibran dan sisi Caiminnya gitu. Apa yang menjadi nilai tambah untuk capresnya masing-masing? Ya, kalau kita lihat begini, kita mulai dari Pak Mahfud dulu. Pak Mahfud dulu. Jadi gini, kalau kita lihat Ganjar ini adalah capres yang didorong oleh PDI. Ya, betul ya. Terus kemudian juga beberapa partai kecil lain, tapi yang dominan PDI lah. Nah, dia membutuhkan seorang cawapres yang religius. Ya. Okay. Jadi Ganjar sebagai representasi nasionalis, maka dia membutuhkan seorang cawapres yang representasinya religius. Jadi kayak Jokowi, Kiai Ma'ruf jilid 2 ya, gitu ya. Betul. Nah, itulah kemudian fungsinya Pak Mahfud ada di situ. Gitu. Itu poin Pak Mahfud ada di situ. Gitu. Nah, kalau Gibran, sebelum ke Gibran nih, Cak. Nilai apa ya? Tadi kan nilai tambah nih. Nilai kurangnya deh. Nah, nilai kurangnya saya kira gini. Sebetulnya Ganjar itu lemah di Jawa Barat dan itu semua sudah tahu. Ya. Dan Pak Mahfud kita tahu lebih kuat Jawa Timurnya. Jawa Timur, tapi khusus spesiali Madura. Spesialis Madura. Ya. Nah, ini yang apakah Pak Mahfud ini bisa nambah kelemahan Pak Ganjar yang di Jawa Barat, Banten dan DKI. Nah, itu di situ titik. Oh, berarti lebih ke captive teritori suara gitu ya. Betul. Oke. Gitu. Sip. Gibran gimana? Nah, kalau Gibran ya tentu ini kita dari usia dulu. Ya, dari sisi usia. Pak Prabowo di antara semua capres paling senior. Jangan bilang tua, Pak. Senior. Itu, paling senior. Maka dia membutuhkan seorang kandidat yang lebih energik, yang bisa mengerti anak muda. Itu. Jadi kan anak muda ini seringkali memilih kandidat yang muda juga. Ya. Nah, itu salah satu poin plus yang utama gitu. Di luar badannya Gibran ini ada Pak Jokowi. Oh, berarti itu. Lebih ke itu ya, menyasar Gen Z, milenial. Gitu. Makanya mungkin Prabowo itu dicitrakan capres gemoy-gemoy gitu ya. Ya, itu bagian dari itu juga. Oh gitu ya. Gemoy, lucu gitu. Dan itu kan memang cukup menarik perbincangan di TikTok, benar. Instagram. Saya tuh pantengin TikTok itu kelihatan banget bahwa anak-anak muda, user pengguna TikTok itu pada ngomong Prabowo gitu. Itu memang sangat
apa ya, impactful, sangat impactful, gitu, kelihatan gitu. Iya. Ya kemarin ada TikTok gitu, jadi kayak nggak tahu konten kreator dari mana, tiba-tiba langsung di mall di mana gitu, pilih siapa, Ganjar, Prabowo atau Anies, Prabowo ngomong Prabowo, dan itu anak-anak muda gitu loh. Ini kok relatif, ini Kak di mana ya anunya, korelasinya itu di mana gitu. Dan memang kalau kita lihat tim medsosnya Gerindra ini paling bagus di antara Sekarang semua partai. Nggak kayak 2019. Ya. Kenapa? Maksudnya bagusnya di mana gitu? Ya dari sisi konten-kontennya. Oh. Terus dari sisi conversation-nya, interaktivitinya. Oh gitu, berarti itu termasuk jalan. Ininya adminnya. Admin Mindra. Gerindra di Twitter. Mindra ini nanti kalau di tag ya teman-teman, admin Gerindra di Twitter biar dikirimin, biasa ngirim hoodie itu, Cak. Jadi kita nge-tag, biasa ngirim hoodie, minta dong satu. Hoodie Gerindra gitu. Terus apa yang menjadi nilai pengurangnya gitu? Tadi nilai tambah, sekarang ya tentu nilai pengurangnya, dan ini sudah dibahas di media juga, soal proses di MK ya. Ini kan menjadi persoalan yang kemudian dibahas serius oleh para pengamat hukum, pengamat politik dan segala macam, termasuk upaya yang sekarang dilakukan beberapa orang untuk di Mahkamah Etik gitu ya, di MK. Itu juga, itu menurut saya salah satu nilai lemah dari Gibran. Tapi apa emang itu berpengaruh gitu? Ya ini tergantung kepada apakah isu ini itu diadopsi oleh masyarakat bawah atau tidak. Iya, karena kelihatan gitu, perbincangannya ini kan perbincangan hukum yang menjadi konsumsi masyarakat kelas menengah ke atas. Ya, gitu ya. Betul. Sehingga apakah ini bisa menetes ke bawah gitu loh isunya ini gitu. Ya itu tergantung pada bagaimana tim lawan ini, ya tim lawan berarti dua kandidat yang lain itu bisa mengeksploitasi isu ini, terus kemudian merembes ke bawah dan menjadi isu grassroots atau tidak. Kalau selama belum sampai ke isu grassroots ya nggak akan berpengaruh. Tapi kalau sampai ke grassroots ya itu jadi masalah. Oke. Gitu. Tapi kayaknya sejauh ini kayaknya nggak berpengaruh ya, lihat. Ya. Karena dibincangkan oleh pengamat-pengamat, orang-orang pengamat hukum dan sebagainya gitu loh. Dan kelihatan nggak terlalu berimpact nih kepada Prabowo sendiri, ya kan? Ya. Justru makin tinggi surveinya, Cak. Ya itu ini bagaimana ini tim mampu sana nyerang sini bertahan, sana nyerang sini membelokkan isu kan gitu. Itu kan biasa dalam gimana melakukan ini ya, penataan dan counter attack, serangan balik. Oke. Gitu. Udah selesai. Masih ada ya? Satu saya. Mentang-mentang ini dilupakan. Jangan gitulah. Oh iya, sorry. Harus adil kita. Oh iya, harus adil. Adil sejak dari dalam studio. Iya. Oke, ini Anies Caimin gitu. Gimana aja? Kekurangannya dulu deh. Ya kalau tadi pertama kelebihan ya harus kelebihan dulu dong. Oh, kelebihan. Oke. Ini enggak biar lebih dinamis aja pembicaraan gitu loh. Biar lebih lebih cair lah. Lebih cair. Bukan maksud lain kan? Bukan maksud lain. Ya. Enggak sama sekali, kita sayang kok sama. Ya ini menurut saya gini. Ya tentu dengan berbagai pandangan orang bahwa ini dua calon yang agak dipaksakan begitu ya, karena secara ideologi berbeda gitu antara Anies dan Caimin. Tapi dalam beberapa case dan beberapa campaign yang mereka lakukan, ternyata dua pasang ini juga punya pasar tersendiri gitu ya, punya pemilih sendiri gitu. Yang kemudian kalau kita lihat ini bukan lagi pasangan yang minyak dan air gitu ya, tapi juga bisa menjadi pasangan yang komplementer, saling bisa melengkapi gitu dalam beberapa kasus gitu ya. Misalkan gini, campaign di Sidoarjo basisnya PKB gitu, rame karena basis PKB.
Rame itu ya, jalan Ya, sehat itu ya. terus kemudian di Depok yang basisnya Anies. PKS juga rame gitu. Jadi menurut saya ini juga menarik kontestasi atau dua pasang terakhir ini, Anies dan Caimin. Sejauh mana Caimin berpengaruh terhadap itu? Ya sejauh ini ada pergerakan cuma belum signifikan. Jadi kalau kita lihat beberapa survei terakhir, ya angkanya belum bergerak. Menembus angka 22% aja belum. Oh, berarti ini ya, kurang nendang gitu ya? Ya karena memang dari sisi basis pemilihnya kecil. Ya kan padahal PKB gede. Ya 12 dari beberapa survei kan cuma 9,5%. 9, iya. 9%. PKS juga sekitar 7%. Ya, Nasdem juga di angka itu ya, akhirnya ketemunya angka itu. Mungkin karena itu ya kali ya, di frame berpikir di tim Anies ini bahwa Jawa Timur is a battleground gitu. Dan gini juga Mas Mabrur, di antara semua partai-partai ini yang solid, linier antara pilihan partai dan capres yang diusung, itu hanya 3. PDI, Gerindra, Nasdem. Enggak, PKS. Hanya 3 ini. Kenapa Nasdem? PKS? Ya PKS biasanya selalu solid. Artinya kalau dia nyoblos PKS, maka dia juga akan nyoblos capres yang diusung oleh PKS. PDI juga sama. PDI ini kalau dia nyoblos PDI, maka dia juga nyoblos capres yang diusung PDI. Gerindra juga sama. Tegak lurus ya? Tegak lurus. Berarti ada potensi misalnya contoh kita, karena kita bicarakan capres Anies gitu ya. Misalnya PKB, ada potensi besar bahwa pemilih PKB itu bisa berpotensi nyoblos Prabowo, bisa potensi nyoblos Pak Ganjar gitu. Iya, sangat mungkin. Jadi di luar 3 partai itu masih bisa kemana-mana itu. Jadi misalkan nih Golkar, secara resmi partai ini dukung Prabowo. Dia pemilihnya bisa juga, ada juga yang nyoblos Ganjar, ada juga nyoblos Anies. Ya kalau persebaran itu pasti, cuman kita lihat secara jumlah kuantitas gitu, itu gede gak misalnya? Ya nggak nyampe 50%. Oke. Gitu. Jadi kalau yang saya sebut solid tadi itu kalau dia angkanya 50, enggak lebih, 70-80% dia sama korelasinya. Dan itu hanya di 3 partai. 3 partai ini gitu. Nasdem, Golkar, Demokrat, PKB, P3, itu nggak ada yang sesolid 3 partai itu. Itu makanya kalau kita lihat di Anies dan Caimin ini, ya partainya mayor yang tegak lurus hanya PKS. Sementara Nasdem dan PKB nggak terlalu bersebaran. Oke, nilai pengurangnya apa, Cak? Nah, nilai pengurangnya saya kira yang pertama tentu Caimin hanya kuat di Jawa Timur. Ya, hanya di Jawa Timur. Dan itu untuk di wilayah lain masih sangat kurang. Ya, Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Sementara di provinsi yang lain itu masih sangat kurang. Itu, makanya Anies sering banget ke Jawa Timur gitu ya. Iya. Ke Sidoarjo, ke Jember, kemana gitu. Dan itu menganggap bahwa ya Jawa Timur adalah itu tadi ya, battleground. Benar apa frame itu apakah tepat, benar atau gimana, Cak? Ya, sebelum Gibran itu benar. Sebelum Gibran, tapi setelah Gibran masuk itu battleground-nya jadi 2. Yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah. Karena Gibran juga di Jawa Tengah itu ya? Iya, betul. Oke. Jadi dulu kan sebelum ada MK ini, sebelum ada deklarasi Gibran, semua pengamat mengatakan Jawa Timur akan menjadi penentu. Ya, karena di situ masih sangat cair gitu ya. Terus kemudian secara topografi wilayahnya beda-beda antara Pantura dan Mataraman. Beda Tapal gitu Kuda ya. beda, Madura beda gitu. Nah sekarang dengan tambahnya Gibran, Jawa Tengah juga menjadi battleground. Berarti yang menjadi faktor X dari dinamika politik ini adalah Gibran. Iya, mengubah peta suara, mengubah peta kecenderungan pemilih gitu. Nah selanjutnya ini, Cak,
dari hasil surveinya Alparit juga kan potensi 2 putaran ya. Iya, potensi 2 putaran ya kan. Kalau nggak ada dinamika yang signifikan gitu yang. Nah, kalau misalnya 2 putaran terjadi, itu seperti apa gambaran petanya itu? Ya, sampai sejauh ini dari survei terakhir, kalau ada 2 putaran, itu yang akan lolos Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Itu yang kemungkinan besar. Ya. Ini harus dikasih garis tebal. Kemungkinan besar 2 calon ini yang akan. Ya, hasil data gitu ya. Ya, hasil data. Tapi kan kita belum tahu nih dinamika sampai Februari. Nah, gitu. Anggaplah misalnya Prabowo dan Ganjar gitu ya di putaran kedua. Itu kan pasti peta akan berubah gitu. Peta berubah. Nanti secara kalkulasi seperti apa kira-kira gambarannya gitu? Ya, gini, sebelum menjawab itu ya, tadi kan dikatakan bahwa Gibran ini menjadi faktor determinan gitu ya. Nah, ini juga akan menentukan nanti kombinasi di putaran kedua. Gitu. Kenapa? Karena kita tahu Anies dan Caimin ini punya 3 partai. Ya, PKS, kemudian Nasdem dan PKB. Partai Umat nggak dihitung nggak? Ya, bisa diabaikan. Toh juga nggak lolos nanti ke DPR kan. Nah, kita belum tahu arah dari 3 partai ini akan kemana. Akan membawa pemilihnya kemana. Apakah ke Ganjar atau ke Prabowo gitu. Nah, tapi kalau kita lihat pemilihnya, kalau dari sisi pemilih memang PKS itu lebih dekat ke Prabowo. Tapi pemilih PKS tidak suka dengan Jokowi. Oh iya, benar. Nah, ini yang rumit itu ada di situ sekarang. Ya, yang rumit itu ada. Kalau dulu sebelum ada Gibran, hampir dipastikan pemilih PKS itu pasti ke Prabowo. Ya. Nah, tapi sekarang ada Gibran yang di belakangnya ada Jokowi. Dan kita tahu pemilih PKS itu sangat anti dengan Jokowi. Itu juga jadi faktor juga. Berarti ada kemungkinan, kira-kira ada kemungkinan nggak ke misalnya ke Ganjar ke Ganjar juga nggak mungkin, karena mayoritas pemilih PKS nggak suka dengan PDI. Waduh, jadi abstain aja gitu. Nah, kita belum tahu. Ini rumit ini. Makanya saya pernah menulis di Facebook saya itu, ini kemungkinan besar golput akan naik di putaran kedua itu. Putaran kedua. Oke. Wong sebelum ada begini saja orang pada kebingungan. Saya ambil contoh, pemilih PKS mau milih Anies Caimin, di situ ada Caimin yang NU yang PKB, yang selama ini jadi berantem terus. Pemilih PKB juga sama, ya, sama juga. Mau milih Anies Caimin, di situ ada PKS yang sering jadi lawan gitu ya. Nah, di Prabowo juga sama. Ya, di Prabowo juga sama. Berarti agak dilema gitu ya. Ya. Jadi saya membayangkan para pemilih kita ini lagi galau semua. Lagi galau. Ini mau menentukan ke sana, di sana ada yang dulu kita ini. Oh iya benar. Ini memang agak ini ya. Agak rumit gitu. Agak rumit. Makanya saya pernah nulis gini. Pilpres 2024 ini menyatukan kawan yang dulu berpisah, sekaligus juga memisahkan kawan yang dulu bersama. Iya. Itu. Karena apa ya? Ya kan banyak itu ya. Kita lihat fenomenanya. Yang dulu saling pukul gitu. Tiba-tiba saling rangkul, ya kan. Iya nggak usah jauh-jauh lah. Kemarin kita kesini ada Budiman gitu ya. Budiman tiba-tiba dia saling rangkul dengan Prabowo, ya kan. Belum lagi kalau kita bicara soal antara PKS ya kan dengan pemilih dari Caimin gitu kan susah tuh untuk dulu bersatu. Tapi sekarang
enjoy aja mereka ya kan. Makanya kalau saya bilang udahlah nggak usah ribut-ribut pemilih ini ya. Kita ini juga berteman kok. Iya. Di bawah santai aja. Di bawah santai aja. Di bawah santai aja. Di bawah santai aja. Yang menang kalau yang menang ya teman kita sendiri. Oh iya. Pada akhirnya. Benar. Itu. Boleh berantem di ya apa dah? Di sosmed atau apa, tapi jangan lupa ngopi di darat. Iya, gitu. Itu penting tuh ya. Betul. Nah, kalau dan itu hanya terjadi di PKS ya kayak gitu ya misalnya ya. Nasdem kan lebih ini ya, lebih ya bagaimanapun sampai hari ini pun masih di pemerintahan kan Nasdem ya kan. Ya kayak di pendukung Jokowi juga terjadi hal yang sama. Ya pendukung Jokowi ini juga lagi galau nih. Semua orang galau ya ternyata. Iya. Ya. Ini pemilu tergalau berarti. Pemilu tergalau ini. Sama pendukung Jokowi juga sama. Ada yang ke Ganjar, ada yang ke Prabowo. Oh iya benar. Ya kayak contoh PSI. Iya. Nah itu kan kelihatan banget tuh. Iya benar. Teman-teman kita yang di PSI dulu bagaimana, sekarang bagaimana. Iya. Terus Padahal di situ juga dinamikanya luar biasa. Padahal dulu kan udah pernah dilabelin gitu. Ya, PSI adalah PDIP U20. Iya. Ngasih award segala macam dulu kan ya. Iya. Ya itulah. Nah sekarang udah beda gitu kan. Dan sehingga saya ini memang bikin bingung gitu. Apa karena itu ya ya ekses dari 2014 2011 itu kita punya frame politik yang udah kebentuk gitu. Sehingga ketika ada dinamika seperti ini itu orang pada galau gitu. Orang pada galau sehingga ya kayak kondisinya seperti yang dijelaskan tadi itu orang PKS galau, PSI galau tentu karena banyak juga itu saya lihat caleg-caleg PSI ya secara partai mendukung Prabowo tapi calegnya masang foto Ganjar, Pak. Iya. Iya kan? Itu banyak. Benar banyak. Dan gitu. Dan ya itulah fenomena yang terjadi baru gitu, fenomena baru di 2024 ini gitu. Nah, tapi di putaran kedua itu nanti tadi disebutkan golput ya naik ya. Iya. Diprediksi akan naik. Udah bisa ketebak nggak? Ini ke siapa gitu? Nah, saya belum. Tapi gini, pemilih golput itu, naiknya pemilih golput itu kan biasanya didominasi oleh anak muda gitu ya. Atau pemilih-pemilih yang rasional. Yang dia merasa tidak memiliki belum ada capres yang bisa meyakinkan dia, sehingga dia sudah nggak milih. Nah, yang diuntungkan siapa? Yang pertama adalah kandidat yang memiliki basis pemilih ideologis. Karena biasanya pemilih ideologis itulah yang akan datang ke TPS. Gitu. Jadi dia akan disuruh atau tidak disuruh, mobilisasi atau tidak, dia akan menyalurkan suaranya tetap ke PPS, itu ya. Gitu. Berarti akan menguntungkan ya PDIP Gerindra ya. PDIP, Gerindra, PKS. Tapi Gerindra itu sebetulnya bukan karena ideologinya. Karena Prabowo-nya. Itu nanti di alasan ketiga. Nah, yang kedua itu adalah kandidat yang didukung oleh partai yang partai ID-nya kuat. Partai apa? ID. Ikatan antara pemilih dan partai. Contoh nggak? Ya itu tadi PKS, itu partai ID-nya kuat. Kemudian PKS itu partai ID-nya kuat. PKB itu partai ID-nya kuat. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah kandidat yang didukung oleh figur yang kuat. Yang memiliki figur yang kuat. Ya Prabowo itu kan figur yang kuat. Benar. Gitu, secara figur kuat. Terus kemudian Pak Jokowi juga figur yang kuat, gitu. Bu Mega juga figur yang kuat, gitu. Nah itu akan bertarung di situ. Di situ. Ya kenapa saya tanyakan ini ya karena biar ini loh, maksudnya kita punya gambaran lah, teman-teman juga punya gambaran terkait apa yang akan terjadi sebenarnya gitu.
Nah, kita bincang ringan-ringan aja deh, Cak. Soal gimmick-gimmick politik yang ada. Iya, gitu. iya. Berat sekali memang pertanyaannya. Iya, berat. Ini riset berapa tahun? Nah, nggak bisa dipungkiri gitu lah ya. Sekarang di politik itu banyak gimmick yang dimainkan. Karena ya mungkin saya nggak tahu. Mungkin karena memang pemilih butuh gimmick, ya kan, butuh gimmick biar lebih politiknya apa istilahnya riang gembira. Kalau kata ketua PSI, santun dan santuy, ya kan. Nah, kelihatan nggak gimmick-gimmick dimainkan oleh para kandidat capres? Nah gini, itu tentu berangkat dari jumlah pemilih kita. Jadi pemilih kita ini kan 50 berapa persen ya? 56%. Ya. 56% pemilihnya itu di bawah 39 tahun. Di bawah 39 tahun. 39 tahun. 17 sampai 39 itu 56%. Ya, 56%. Okay. Dan kemudian yang 56% ini itu boleh dikata 97% itu main di internet. Okay. Akses ke inilah ya. Iya. Punya akses ke gadget. Iya, gadget. Okay. Nah, terus kemudian dirunut lagi. Dari 97% yang main di internet itu, mereka sebagian besar mainnya di TikTok sama di Instagram. TikTok sama Instagram. Ya. Nah, kalau TikTok itu kan nggak ada yang serius di situ. Iya. Iya kan? Orang joget-joget. Iya, joget-joget. Ya, fun-fun, receh-receh gitu kan. Iya. Nah, para kandidat ini yang tahu bahwa pangsa pasar terbesar pemilih kita itu ada di situ, ya memang dalam tanda kutip harus beradaptasi dengan pemilih yang berusia muda itu. Gitu. Berarti kalau secara teritori tadi battleground-nya itu Jawa Timur dan Jawa Tengah, kalau secara digital battleground-nya itu di TikTok sama di Instagram. Iya. Gitu ya. Itu paling keras ada di situ. Ada di situ. Dan kontennya yang diminati kan konten-konten receh. Iya, benar. Konten yang nggak buat orang mikir lah. Iya. Iya. Itu yang paling rame. Berarti semakin bisa menghibur itu semakin bisa menarik minat gitu berarti. Betul. Dan tentu anak-anak muda kita juga dia kan dibombardir dengan banyak informasi yang cepat tuh. Iya. Sekelebat gitu kan. Nah, yang nggak menarik ya nggak akan dapat atensi sama sekali. Udah dilihat tapi lupa. Gitu. Kalau sih lihat ya, kandidat atau backsound yang sering muncul di FYP TikTok itu akan sangat mempengaruhi pilihan politikmu gitu. Iya. Jadi kalau misalnya di FWP di TikTok ini, waduh muncul Prabowo mulu nih, tidak ada kata berhenti, kita lawan, jadi kan muncul itu. Iya. Berarti secara apa ya preferensi itu akan lebih banyak ke sana itu berarti. Nah, karena kan juga karena algoritma TikTok kan gitu. Betul, dan semua informasi yang kita terima itu kan di-drive oleh algoritma. Iya. Kalau Mas Mabrur suka lihat konten Prabowo gitu ya, itu pasti dibombardir terus. Benar. Bombardir terus. Benar. Ada orang yang suka Anies akan terus dibombardir dengan Anies. Itu algoritma ya, permainan algoritma. Betul. Makanya kemudian menurut saya pemilih kita yang di usia muda ini itu akan terframe dengan algoritma. Gitu. Siapa yang paling bisa menguasai algoritma itu akan menang. Itu yang akan menarik ini. Berpeluang untuk menang. Penting nih. Harus menguasai algoritma berarti. Iya. Kalau menguasai algoritma berarti berpeluang menang ini. Oke. Dan itu sudah terjadi di Filipina. Benar yang baru terpilih nih. Betul. Itu sudah terjadi. Karena sama persis di Filipina itu anak mudanya itu juga 56%. Yang di bawah 39 tahun. Yang Marcos itu ya? Yang anaknya Bongbong Marcos itu. Terus kemudian yang kedua TikTok juga menguasai di sana. Gitu. Waduh, mana saya follower TikTok masih sedikit lagi. Sama lah, kita nih fakir follower di TikTok. Pantesan nggak ada yang ini Pak.
nggak ada yang hire kita, Pak. Oh iya. Follower TikTok masih kecil dan malu, Cak, joget-joget di depan. Kita ini masih generasi Facebook kok. Paling mentok Instagram. Itu pun jarang kita Iya. pakai reel kan? Iya benar. Tapi apakah ini fenomena menandakan bahwa anak muda Indonesia itu bakal sangat melek politik? Bisa iya, bisa tidak. Ya kalau dia tidak terjebak pada algoritma yang hanya mengcapture sebagian kecil dari sisi politik. Karena gini, kita pasti tidak akan bisa mendapatkan informasi yang cukup terkait kandidat itu kalau hanya mengandalkan sosial media. Ya. Hanya mengandalkan TikTok misalnya, yang durasinya hanya beberapa detik. Ya. Dan kemudian silih berganti gitu ya. Itu gak cukup menggambarkan. Benar. Bahwa konsepsi politik yang sedemikian kompleks dengan berbagai lika-likunya, dengan berbagai dinamikanya, itu tidak akan bisa ditangkap oleh anak muda yang hanya mengandalkan. Iya, jelas itu. Saya yakin ini teman-teman yang ada lebih banyak melihat sosok ya di TikTok daripada baca visi misinya. Iya, betul. Itu. Betul. Dan jadi, tanggung jawab kita sebetulnya untuk mendidik anak-anak muda itu. Berat sekali tanggung jawab kita ini, Pak. Oh iya. Ya memang inilah. Ini Pak Mabrur kan enggak sanggup sih. Ya gimana, kita kan paling tidak anak-anak muda itu baca visi misi meskipun nggak ngerti-ngerti amat ya, yang penting dia harusnya tahu. Iya. Arah negara ini mau dibawa kemana kan gitu. Iya. Saya yakin kalau nanti deh coba deh disurvei ya. Iya. Ini tahu nggak visi misinya Prabowo, visi misinya Ganjar, Anies itu apa aja gitu loh. Paling nggak lebih dari 5% anak-anak muda tahu. Dan ini juga sebetulnya tantangan juga buat kandidat. Bagaimana bisa membumikan visi misinya itu ya? Bagaimana kalau kita baca dokumen visi dan misinya itu kan tapi berat banyak banget. Kemarin rame tuh di Twitter, Cak. Saya visi misi Ganjar nggak bisa kebuka, Pak. Loading mulu gitu loh. Itu kayaknya menandakan bahwa itu berat banget itu. Belum dibaca isinya udah berat, Pak. Itu. Nah, bagaimana mereka itu bisa merecehkan visi yang berat itu? Tapi ini loh, fenomenanya juga mungkin karena anak-anak muda itu menganggap ya kan visi misi juga nggak penting jauh kandidat gitu. Hanya dijadikan sebagai formalitas gitu. Nanti kalau berkuasa juga kayak gitu-gitu juga banyak juga yang ngomong. Ya ada yang skeptis begitu juga. Skeptis seperti itu. Jadi mending kita fun-fun aja lah gitu. Depan berat-berat baca visi misi juga bakal nggak di ini kok. Gitu. Jadi menjadi skeptis, jadi skeptis gitu. Nggak punya harapan untuk di visi misi itu gitu. Itu hanya unggokan kertas katanya. Iya. Ya, tapi kan kita nggak boleh menyerah, Pak Mabrur. Waduh ya, berat banget. Benar-benar Cak Hasan nih memberikan pantangan kita nih yang berat, teman-teman. Termasuk apa yang kita lakukan hari ini kan itu. Oh iya. Ini hanya sebagian kecil aja. Betul. Sesuai dengan selama-lamanya iman lah. Iya. Iya kan? Betul. Selama-lamanya iman itu doa. Oh, doa. Keren doi. Jadi gini, kita ini memang harus mulai beralih pada dulu kan orang milih itu pertimbangannya kalau enggak ideologis gitu ya, atau kekuatan figur gitu ya, atau karena saya dekat dengan dia gitu ya, ikatan emosional gitu ya. Tapi kan sebetulnya ini politik itu kan pertarungan wacana. Harusnya. Pertarungan gagasan. Idealnya. Betul. Iya. Dan karena itu seharusnya pemilih itu ketika memilih dia harus berdasarkan keputusan-keputusan yang rasional. Siapa di antara 3 capres-cawapres ini yang lebih punya mimpi Indonesia mau dibawa
kemana. Iya, iya. Itu baru Ini kayak- oke politik kita. Ini kayak lagu Armada ini, Cak. Mau dibawa kemana? Dibawa Hubungan kita. kemana? Iya kan? Iya. Tapi saya yakin Tahu sih. lahir tahun berapa sih? Lagunya masih Armada ini. Ya, saya sih nyebrang, Cak, antara Gen Z, Boomer itu nyebrang semua. Iya, iya. Karena Beatles juga masih masuk gitu. Ya. Jadi bisalah diadu gitu. Nah, terakhir ini, Cak, apa mungkin hal yang mesti dihindarin gitulah. Hal-hal yang mesti dihindarin untuk mencegah kita kontok-kontokan gitu, untuk mencegah kita untuk tidak saling berantem terlalu serius gitu di Pilpres ini sih, kayak waktu di 2019 itu sangat Ya. apa ya? Ya, kejam banget gitu. sebenarnya ini tadi yang kita bahas tadi, kita harusnya pemilu ini dengan riang gembira, Yang gembira ya. dengan fun, dengan fresh itu. Santun dan santuy. Udah Iya. benar kita nonton TikTok berarti. Iya, nggak usah lah kita pertentangan gitu terus. Gak usah ada tweet war dulu. Dulu Iya. kan tweet war tuh. Di Lah wong Twitter kita tweet war yang kita tweet war teman kita sendiri. Gimana coba? Iya benar ya. Ya sudah santai saja. Nanti kalau dia menang ya kita ucapkan selamat. Iya. Terus kemudian ya teman kita sendiri. Kalah juga teman kita sendiri kan gitu. Berarti ada dua yang harus diadu nih. Adu gagasan dan adu konten. Aduh konten. Adu konten. Cocok itu. Ini kapan ini lagi, Cak? Punya data baru kapan? Ya kita setiap bulan sampai Februari itu survei. Oke. Tapi untuk kepentingan internal, bukan untuk dipublish. Oh gitu ya. Kalau nanti saya publish, itu pasti yang independen kita lakukan sendiri. Oh, Gitu. bukan dari itu ya, Iya. dari klien Iya. yang pesan gitu. Iya. Aduh keren banget. Karena pasti nanti di seminggu terakhir itu kita biasanya mengeluarkan prediksi. Oh, oke. Ya prediksi kira-kira nanti calon ini berapa persen, calon ini berapa persen. Nah terakhir nih, faktor apa kira-kira yang bisa mempengaruhi peta ini dinamikanya berubah? Ya kalau satu, kita masih menunggu putusan Mahkamah Kehormatan MK ini. Oke. Ya itu juga akan sangat berpengaruh. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah nanti saat kampanye, debat capres, debat cawapres. Oh, itu menarik itu. Itu juga akan sangat menentukan. Menarik. Ya. Terus kemudian yang ketiga adalah soal elektoral Jawa sama Sumatera. Karena pemilih di Jawa dan di Sumatera itu menyumbang lebih dari 75% suara nasional. Waduh, apa kabar dengan saya ini orang Sulawesi? Ya. Jadi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusra, Maluku, Papua itu hanya menyumbang 24% suara. Susah ya saya jadi Tapi presiden. ingat, tadi di awal, satu suara itu menentukan. Aduh, itu iming-iming dari dulu sih. Terakhir. Ya. Sejauh mana pengaruh faktor Jokowi? Jadi misalnya tiba-tiba nih nanti nih pas jelang-jelang tiba-tiba Jokowi saya atas nama pribadi mendukung gitu ini. Itu sejauh mana itu bisa mempengaruhi? Saya kok hampir yakin Jokowi tidak akan melakukan itu. Seandainya gitu. Seandainya gitu loh. Gitu. Ya gini, pasti akan berpengaruh. Apakah pengaruh positif atau negatif yang kita belum tahu. Gitu. Ya karena kan sekali lagi faktor MK itu cukup mengguncang publik. Iya. Cukup sentimen di sosmed juga kan nggak terlalu bagus. Iya. Nah itu yang perlu kita hitung juga. Gitu. Karena begini kan, tadi kan aku mengatakan pemilih Jokowi juga galau kan. Iya. Ada sebagian ke Ganjar, ada sebagian ke Prabowo. Mungkin setelah Gibran ini ada juga yang dulu dia pemilih Jokowi kuat gitu ya, yang
loyal, terus kemudian dia kecewa dengan proses MK, tapi dia nggak suka PDI, mungkin dia pilihannya dua, dia milih ke Anies atau golput. Oh iya, pilihannya Anies atau golput ya? Iya. Iya. Ya maksudnya itu cuman aja sih, kayak seadanya gitu ya. Tapi kan bisa jadi secara gamblang seperti itu atau secara main apa sih istilahnya tuh, main bidak catur, kode gitu. iya, ada gestur. simbol. Pak Jokowi kan terkenal dengan permainan simbol yang ini kan sering gitu main. Itulah orang Jawa. Oh iya benar, mainin Pak Mabrur harus mengerti orang Jawa. mainin simbol tiba-tiba atau secara gamblang saya nama secara pribadi ya kan mendukung Caimin sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Wah, tiba-tiba terakhir bercanda. Demikian teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Hasan. Ya, selamat.